Mataram Hindu Buddha. Nggih. Kalau untuk membahas Mataram Islam itu urutan waktunya masih jauh. Seperti itu. Terus ngeten nggih pamirsa, menika amargi wonten pertanyaan ingkang lebet dhateng apa Habib kula. Terus Mataram menika menawi ingkang panjenengan kersakaken Mataram Islam menika kula wae ingkang sampun dipunaturaken kaliyan Mas Eko menika pada abad 16. Terus sakbadonipun runtuhipun Majapahit, Demak, Batu Demak, Pajang, Batu Pajang terus wonten Mataram. Nah, menika Mataram yang napa nggih? Yang mendirikan nggih. Nggih. Menika rumiyin Kanjeng napa? Senopati Ingalogo putranipun Joko Tingkir. Masih dimungkinkan Pak, tapi bisa juga bukan juga. Iya masih. Setelah kalau dibaca syarat-syaratnya itu masih belum jelas siapa itu sebenarnya Senopati Ingalogo. Tapi jelas itu adalah masih satu keluarga dari Sultan Hadiwijaya atau yang disebut Joko Tingkir. Terus menika sanesipun menika dipun kupas terus amargi menika udara dapat sejarah Malang terus menika badhe fokus datang bab sejarah Malang. Terus sejarah Malang menawi Mataram. Kalau Mataram Sultan Agung terus Mataram kuno menika lebih sepuh nggih Mas Eko. Nggih, lebih sepuh. Antara abad ke-8 sampai abad ke-10 pada zaman setelah Kerajaan Salendra nggih. Salendra menika misalipun Sriwijaya terus mendirikan di antaranya Borobudur menika nggih. Setelah Borobudur terus merek Prambanan ngidul ngetan terus nggih. Ratu Boko ngantos kemudian perpindahan dari masa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Nah menika kasebat Mataram Hindu. Mataram kuno nggih. Nggih Mataram kuno. Nek Mataram kuno menika niku menawi kepercayaannya menapa apa Hindu menapa kados pundi Mas Eko? Kalau dilihat kepercayaannya itu ada dua yaitu ada tiga yaitu Hindu, Buddha, terus ada sektenya itu Saiwa serta Tantrayana lah kalau Hindu. Terus yang ketiga ini adalah kepercayaan asli penduduk yang masih dicari itu seperti apa kepercayaan asli penduduk itu. Kalau dibicarakan kalau menurut para peneliti kepercayaan kepada penduduk yaitu menghormati para leluhur, atau yang tidak ada di dulunya itu disebutkan di Hindu Buddha kalau pemujaan terhadap leluhur itu di penduduk asli pun ada agama yang pemujaan terhadap leluhur. Animisme, dinamisme, apa? Kalau animis lebih berkembang kayak pun dari Berunda gitu, itu kan menunjukkan bahwa itu hasil dari penduduk asli. Makanya adanya di candi-candi kalau ada tangga yang berundak, itu asli Jawa. Adanya akulturasi antara budaya luar sama yang asli. Namun wonten pembedaan pun nggih Mas Eko. Biasipun tempat-tempat tempat-tempat suci atau tempat-tempat yang biasa digunakan untuk kegiatan spiritual menika berundak menika bermacam-macam bermacam-macam jenis nggih tipe atau misalnya pun kados yang ada di Candi Suko yang wonten putih di lereng gunung di Magetan nggih. Di Magetan itu malah lebih mendekati agak ke piramid nggih. Ini menapa Mas apa menandakan kepercayaan lokal termasuk kepercayaan lokal atau masuk ke agama. Itu
bisa diduga sebagai suatu campuran untuk kepercayaan lokal serta ke agama yang masuk di daerah ini, yaitu Hindu dan Siwa. Bisa juga karena melalui arca-arcanya, melalui itu kan jenis produk dari keagamaan Hindu dan Buddha. Terus kalau lokal itu bisa kita lihat ada arca yang memegang kelamin laki-laki, itu bisa dianggap sebagai kepercayaan lokal tentang kesuburan. Wonten anu nggih Mas Eko, misalnya sepanjang atau daerah Karanganyar nggih, Karanganyar ke barat ngantos sampai ke daerah Prambanan itu kan kata sangat candi-candi yang memang salah satu jejak atau bukti bahwa peninggalan pergeseran dari kerajaan yang dari Sailendra, dinasti Sailendra dari menuju ke timur, terus pergeseran menuju ke wilayah timur, memang kata bukti-bukti peninggalan-peninggalan pada masa-masa zaman Mataram kuno ini. Di antaranya kalau misalnya menuju ke Jawa Timur, Candi Soko apa salah satu candi yang memang bagian dari candi yang sebelum di Malang kan sudah ada Sumberawan ya Mas Eko. Sumberawan yang notabene itu adalah salah satu candi yang menyerupai seperti stupa. Terus apakah yang di Sumberawan ini juga kecenderungan untuk pemujaan atau pendarmaan atau memang kados pundi kan amarga untuk ikut kalian patirtan, apakah ini bentuk-bentuk dari peninggalan kerajaan yang beragama Buddha Mas? Bisa juga kalau mengenai stupa yang ada di Sumberawan itu jelas itu bernapaskan atau aliran Buddha. Tentu kita bisa lihat di Borobudur seperti mangkok terbalik dan ada dikasih tongkat di tengahnya itu. Nah itu kan kalau di Sumberawan itu hilang yang atasnya itu. Jadi bisa dilihat itu Buddha. Memang hilang atau memang kan ada bagian dari yang di Borobudur itu yang hilang, yang di ujungnya. Memang ada sebuah bentuk bentuk untuk pemujaan atau bentuk-bentuk kegiatan ritual atau memang rusak. Kalau rusak biasanya itu sudah ditinggalkan dan tidak dirawat lagi. Kalau kita lihat di catatan Raffles, Borobudur itu rusak banget. Rusak porak-poranda, lepas dari itunya itu. Makanya ada konservasi untuk membentuk ulang Borobudur. Sampai sekarang kita bisa lihat Borobudur itu bentuknya seperti apa. Kita lihat juga Sumberawan catatannya itu sudah porak-poranda. Di tengah-tengahnya dari catatannya itu tengah-tengahnya itu muncul air. Malah itu bisa dikatakan ya juga itu bisa ditinggalkan atau memang dirusak karena ada penyerangan suatu kerajaan itu. Memang banyak Mas Eko kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kemudian adanya candi atau peninggalan-peninggalan patirtan atau tempat-tempat pemujaan atau pendarmaan dari leluhur yang ada yang rusak karena alam karena banjir, adanya rusak karena gempa, terus ada rusak yang karena lahar, terus rusak karena pohon yang di atasnya yang misalnya seperti Candi Singosari dulu Mas Jago itu juga Candi Jago ada di atas. Rata-rata di atas candi itu dimungkinkan tumbuhnya tanaman ringin, pohon ringin, rata-rata pohon ringin. Jadi pohon ringin itu malah dengan usia yang ratusan tahun kemudian hidup bersama dengan candi. Jadi sifat-sifat dari akar yang kuat dari pohon ringin itu merusak.
Terus kalau misalnya itu masih bagian secara alam ya, belum lagi adanya kejadian atau kemungkinan yang memang dirusak secara sengaja. Sengaja itu ada. Itu yang dirusak secara sengaja, banyak mungkin peperangan pada bisa, saat itu. Ya, karena ada juga yang untuk meninggalkan suatu candi yang sudah tidak digunakan itu bisa dirusak, bisa juga dimungkinkan seperti itu. Karena sangat nih Mas Eko, misalnya pergeseran dari candi-candi yang ada di Jawa Tengah menuju Jawa Timur itu kata sangat. Terus salah satu kalau misalnya dulu area Malang Raya itu kan pintu masuknya kan yang di Sewu ada di Ngantang atau mungkin Sewu Kasembon ya, pintu masuk untuk menuju Malang. Jadi kalau misalnya meruntut dari Mataram kuno, Mas Eko, dari Mataram kuno ini memang misalnya mengawalinya, kalau misalnya dari yang kemarin dibahas tentang Mataram yang rudal-rudal sejarah Malang meliputi wilayah Malang, kalau misalnya tadi disampaikan Mataram kuno itu masa Empu Sendok. Kalau misalnya Empu Sendok itu masuknya Malang dulu atau memang Empu Sendok itu Mataram itu dari Empu Sendok dulu apa sebelum Empu Sendok, Mas? Kalau ada hunian di Malang itu sebelum Empu Sendok ada. Seperti di Balitung ada dalam prasasti itu, kalau nggak salah itu kubu-kubu itu menerangkan bahwa Balitung menyerang di daerah Bantan. Nah, Bantan itu laku prasasti kubu-kubu itu berada di Malang. Jadi Banten itu yang mana? Terus prasasti Sangguran yang dibawa ke pada Raffles itu yang sekarang disebut prasasti Lord Minto yang di Skotlandia itu menerangkan bahwa Sindok itu patinya dari itu Diawawa. Nah, jadi sebelum Sindok itu Diawawa. Nah, kenapa Sindok sebenarnya tidak berhak untuk menjadi raja? Kita bisa bisa lihat bahwa Sindok bisa menjadi raja melalui pernikahan, yaitu Bini Haji Empu Dia Kebi. Itu ada di prasasti Cunggrang yang menyebutkan bahwa mertuanya yaitu ayah dari Bini Haji Dia Kebi itu dipersunting oleh Sindok. Makanya Sindok menjadi raja karena pernikahan. Jadi sebelum-sebelumnya ya ada masih ada, kayak prasasti Dinoyo kan juga ada tinggalan di sini. Iya. Jadi Malang itu sebenarnya banyak banget Mas ya. Iya. Masa peninggalan-peninggalan dan bentuk-bentuk prasasti yang sekarang mulai digali, yang mulai diperhatikan, yang mulai dikaji ulang. Amargi kata atau banyak bagian dari sejarahnya sepenggal-sepenggal yang kira-kira siapa tahu nanti ada bagian yang sepenggal itu menyambung sebuah rentetan sejarah Kota Malang. Sejarah Kota Malang kan ya masih belum begitu sampai detail gitu Mas ya. Karena banyak bagian-bagian yang hilang atau belum ditemukan. Salah satu yang baru ditemukan tanpa sengaja yang di situs sekarang. Kemarin sudah disampaikan sama Mas Eko dan bersama teman-teman dari mahasiswa UM tentang situs sekarang. Terus selayaknya kita berbangga Mas Eko. Jadi Malang banyak sekali peninggalan situs-situs sejarah, ritus yang sepatutnya kita jaga, sepatutnya kita rawat, dan sepatutnya kita kembangkan banyak sekali ya Mas Eko secara konsep
konsep menapa secara umum, secara budaya banyak kegiatan-kegiatan yang komunitas di wilayah Malang yang sekarang sudah mulai mengambil tempat di situs-situs sejarah sebagai acara-acara yang memang disinkronkan, disambungkan, sekalian memperkenalkan dan muri-muri budaya gitu Mas ya. Mas Eko, kemarin yang sebelumnya kan ada pembahasan sejarah sejarah Mataram kuno yang dulu sudah sampai ke zaman yang sudah disampaikan dulu Kanjuruhan, tentang Kanjuruhan ya sudah Mas, Mataram, Kanjuruhan, dan mungkin Mataram bisa diulang boleh wonten pamirsa yang ngomongin dalam dari masuknya kerajaan Mataram kuno ke wilayah Malang Mas, bisa kenapa disampaikan kembali. Oke. Masuknya perpindahan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu diakibatkan oleh Mahapralaya, bisa juga sebagai bencana alam pada 1006. Makanya banyak candi-candi di Yogyakarta atau di Jawa Tengah, bagian tengah itu terpendam oleh lahar atau abu vulkanik, sehingga berpindahlah wilayah Mataram itu, pusat pemerintahan Mataram kuno di Jawa bagian tengah itu dipindahkan ke Jawa bagian timur, yaitu Jawa Timur. Khususnya untuk Malang, tentunya kita lihat pada masa Diabalitung itu ada penyerangan di Banten. Jadi sangat penting karena Malang ini secara geografis atau secara alam diliputi oleh gunung, dibentengi oleh gunung benteng alam, serta ada air-air yang sangat penting untuk peradaban masa kuno, masa Hindu Buddha sampai Islam itu sangat penting. Contohnya Sungai Brantas, sehingga banyak kerajaan-kerajaan dipindahkan di pusat pemerintahnya di Malang karena sangat strategis secara keamanan maupun secara ekonomi atau politik dan sosial. Geografisnya gitu. Iya, secara geografis. Setelah itu kita melihat di prasasti Sangguran pada masa Diawawa itu Batu sangat berkembang dan dikatakan bahwa Juru Gozalia mendapatkan tanah sima atau tanah perdikan atau bebas pajak. Juru Gozalian itu apa? Juru Gozalian adalah juru untuk pandai besi. Jadi sangat penting karena untuk meningkatkan identitas kemiliteran atau apapun, pandai besi sangat penting, sangat terpenting. Jadi pada masa Sindok itu baru ketahuan bahwa adanya perpindahan secara langsung. Disebutkan bahwa pertama ada pusat pemerintahan Mas Sampu Sindok, yaitu I Bumi Mataram, I Watugalo, yaitu disinkronkan oleh para peneliti, yaitu ada di ujung Galuh. Kalau misalnya sekarang diperkirakan Watugalo itu di Jombang, tapi ini masih perdebatan karena ujung Galuh disebutkan pada prasasti Erlangga itu adalah hulu dari Sungai Brantas, akhir dari Sungai Brantas, yaitu daerah Surabaya. Jadi ini masih perdebatan. Terus pusat pemerintahan dipindah kembali oleh Sindok, yaitu I Bumi Mataram, I Tamlang. Nah, itu ada pada prasasti Turian.
yang sekarang ada di Turen, untuk mengenai Sima di Mandala Kersian di Turen, yang pada masa Singosari disebut Turian Pada atau Mandala Kasturi. Kalau misalnya menuju pergeseran ke timur, di Nganjuk itu ada Anjuladang. Nah, itu kalau misalnya Anjuladang itu memang pada masanya apa, Mas? Itu Anjuladang masa Empu Sindok itu menceritakan mengenai menang peperangan. Lah itu masih belum diketahuan menang terhadap siapa. Masih banyak persepsi gitu. Masih ada pendapat yang lain. Tapi masih belum jelas, tapi itu prasasti untuk kemenangan yang berada di Candi Lor itu. Terus misalnya pergeseran dari kerajaan Sailendra menuju ke timur, itu mulai awalnya ketika masuk ke timur, berarti di Candi Suko itu ya. Kalau misalnya Candi Suko lebih itu apa, lebih mudah? Itu dipikirkan lebih mudah, banyak inskripsi yang mengatakan bahwa itu masa-masa Majapahitan. Ya. Jadi masih tidak ada sinkronnya gitu, kalau terhadap Mataram untuk perpindahannya. Tapi daerah itu sungguh penting karena di bawah lereng gunung yang ada di Ngawi, Lawu itu sangat penting juga. Karena ada Candi Cetha juga, hanya itu sebagai tempat pemujaan. Karena orang dulu memuja atau spiritualnya terhadap ke gunung, tempat-tempat tinggi. Memang diyakini tempat tinggi sebagai tempat pemujaan yang kalau misalnya sekarang anggaplah cepat terkabul gitu ya. Iya. Dan kecenderungan candi-candi itu menghadap ke timur, ke gunung. Jadi kalau misalnya di sebelah timur Gunung Lawu itu menghadap Gunung Semeru. Kalau misalnya ke Gunung Wilis itu ke arah Gunung Wilis ya. Kalau misalnya Gunung Lawu rata-rata menghadap daerah yang di Karanganyar itu menghadap ke timur. Jadi memang pada zaman dulu ini salah satu bentuk kepercayaan leluhur ya. Bentuk kepercayaan leluhur yang memang diyakini kepercayaan asli ya. Kepercayaan asli yang memang tumbuh dan berkembang dari kepercayaan lokal. Karena gunung pada masa Jawa kuno hingga masa-masa Islam itu sebagai spirit orang Jawa, sebagai semangat spiritual orang Jawa. Kalau ke aliran Hindu maupun Buddha